الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وهدى إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bareng-bareng yuk raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Hadratul karam wa muhtaram, para alim, para ulama, para guru, para ustaz ustadzah, wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Iman, orang tua kita Rokanas Haji Sofwan dan seluruh jajarannya, juga para orang tua kita, ada Bapak Haji Firdaus, Bapak Mayor Jenderal Ferizen, Bapak Mayor Jenderal Bambang, Bapak Brigjen Khairuddin, Bapak Ramlan, Bapak Ahmad, siapa lagi orang tua kita semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, juga Pak Wahyudi, para ketua RT dari 8 sampai 14 yang saya muliakan, ketua musola di sekitar Masjid Nurul Iman yang saya muliakan, ibu-ibu PKK hadroh yang keren. Kenapa kemarin nggak tampil di At-Taqwa? Nggak dikasih tahu kalau ada. Ada Bu RW, Hajah Ustazah Hajah Najiyah, guru kita semuanya yang saya muliakan, para sesepuh, para ibu-ibu semuanya, para ketua pimpinan Majelis Ta'lim, ibu-ibu dimanapun, di RT, di RW semuanya, saya muliakan semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi jelang siang ini Allah izinkan kita dapat bersilaturahim, bersambung rasa berkait hati tempat yang mulia ini dalam rangka haflah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendatangkan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-risalahnya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, dan tetap gembira. Ya, gembira ini perintah Gusti Allah. Jadi perintah Allah bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tapi disuruh senang, disuruh gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Kita hadir ke masjid ini juga karena rahmat Allah, juga mengharap, bahkan masuk ke dalam masjid kita diajarkan doa sama Nabi, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kita ada dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Senang orang ke masjid, tenang sekali. Bahkan Nabi mengatakan orang yang kumpul di dalamnya dikaji Quran dan Sunnah, maka para malaikat akan datang lalu mengepakkan sayapnya meminta kepada Allah, kepada yang hadir. Apa yang dimantakan? Selain ampunan, Allah akan turunkan rahmatnya. Wa ghasyatur rahmah, Allah akan sebarkan kasih sayang. Tenang sekali orang yang ngaji. Saking tenangnya, nanti kalau ada orang yang mendingkuluk begini, tenang sekali, jangan dibangunkan.
Saking tenangnya itu. Nggak apa-apa, pokoknya kalau ngaji lagi tenang banget, ingat hadis Nabi itu tuh, orang yang ngaji pasti sedang ia mendapatkan rahmat dari Allah, maka Allah akan anugerahkan ketenangan. Silakan yang selonjor-selonjor tenangkan, ya tenangkan sampai nanti selesai, bangunkan dia. Nggak usah emosi, nggak usah marah. Kalau ngaji kok ada yang sedang tenang, itu berarti dia sedang menikmati rahmat Allah gitu. Kalau kemarin, kalau saya dibandingkan dengan Ustaz Maulana yang nggak kena langit dan bumi, beliau Masya Allah keren, menghibur luar biasa. Itu Ustaz Maulana. Jadi kalau sekarang ada ibu yang tidur tenang, saya maklum bu, saking tenangnya, karena ini di masjid sudah dingin, enak, nyaman gitu, lalu tenang gitu. Nanti baru selesai kemudian dibangun, sudah selesai ceramahnya, silakan gitu ya. Nah, karena hadir kita juga karena rahmat Allah. Hadir kita di sini untuk apa? Memperingati lahirnya manusia agung. Saya ingin secara singkat 3 poin. Kenapa kita maulid? Yang pertama yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya untuk mengingatkan untuk diri kita. Kenapa kita memperingati maulid? Ingin kenal Nabi. Setelah itu yang kedua, bagaimana kalau sudah mengenal, mencintainya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai. Itu yang akan kita bahas. Siapa sosok Nabi Muhammad itu? Beliau makhluk utama yang ketika Allah hendak menurunkan Rasulullah, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku sebentar lagi akan menurunkan makhluk terbaikku. Aku telah ciptakan dari nurku, bahkan jauh sebelum alam jagat raya aku ciptakan. Sebentar lagi aku akan tiupkan ke dalam rahim Aminah. Maka sebarkan berita itu kepada seluruh penjuru langit dan bumi, seluruh alam jagat raya. Sambut mereka, sambut agar supaya mereka menyambut kehadiran Muhammad dengan gegap gempita. Manusia agung yang sering ibu sebut dengan akramul khaliqin, azkal azkiya, atqal atqiya, asfal asfiya. Itulah Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk, seagung-agung makhluk, makhluk yang paling bertakwa, makhluk yang paling bersih hatinya, makhluk yang paling lembut. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh penghuni alam jagat raya menyambutnya dengan gegap gempita. Bahkan alam jagat raya ini bercahaya karena dari cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kelahiran terbaik yang pernah Allah lahirkan di muka bumi. Itulah Nabi yang sedang hari ini kita peringati. Itulah Nabi yang Allah titipkan satu kalimat yang Allah tidak berikan kepada Nabi manapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak hadirkan engkau wahai Muhammad kecuali membawakan rahmat bagi alam jagat raya ini. Maka ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran, dilempari batu, bahkan hingga berdarah, giginya retak, sahabatnya yang menemani mengatakan, "Ya Rasul, bukankah engkau punya doa yang ketika engkau mohonkan kepada Allah akan hancur mereka? Kenapa engkau tidak meminta mereka? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk menghancurkan mereka yang telah menghinamu, mencacimu, melempari kotoran, bahkan hingga tubuhmu berdarah?" Apa kata Nabi? Aku diutus oleh Allah bukan untuk itu. Aku diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat. Bahkan Jibril menawarkan, "Ya Muhammad, silahkan engkau pilih di antara bukit-bukit di Taif itu. Mana bukit yang paling besar? Kalau engkau hendak menghendaki, akan aku angkat gunung itu untuk menghancurkan kaum Taif yang telah menghinamu." Jangan Jibril. Angkat kedua tangan Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak cukup, ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, dia enggak tahu. Allah kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, kalau hari ini ayahnya, ibunya mencaci makiku, kalau hari ini orang tuanya tidak beriman kepadamu dan kepadaku,
Aku masih berharap anak keturunannya beriman kepadamu ya Allah. Maka Nabi pun kemudian berdoa, Allahumma yakhruju min aslabihim man ya'budullaha la yusrik bihi syai'an. Ya Allah, hadirkan kelak di Taif ini dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembahmu dan tak akan mempersukanmu dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan bunda ayah. Dan sampai hari ini penduduk Taif semua tak ada satu pun yang mengingkari Allah. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan Nabi, aku diutus oleh Allah ke bumi bukan untuk menghancurkan orang. Aku diutus oleh Allah ke bumi untuk memberikan cinta dan kasih sayang. Dan kecintaan Nabi kepada umatnya, kepada kita, tak sebatas pada mereka yang hidup bersamanya. Suatu ketika Nabi naik di atas mimbar lalu berkata, Allah bukakan tabir kasyafnya, Allah bukan tabir, lalu disaksikan telaga namanya telaga Haud. Lalu Nabi berkata kepada yang hadir, aku melihat telaga Haud, telaga yang sangat bening airnya, yang siapa orang yang meminum di air itu, di telaga itu, maka tak akan pernah kehausan selamanya. Sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Dialah orang yang aku rindukan. Siapa? Ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Bukan kami ya Rasul, bukan. Kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa? Dalam majlis seperti ini Nabi bilang, ana asyik, aku kangen, aku rindu dengan mereka, keluargaku, dengan mereka, saudaraku. Sahabat datang, siapa ya Rasulullah yang engkau kangeni? Siapa ya Rasulullah yang engkau rindukan? Kalau bukan kami, siapa? Sebut namanya ya Rasulullah, aku akan hadirkan untuk mengobati rasa kangenmu, rasa rindumu. Tidak, bukan di antara kalian. Lalu siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Nabi katakan, man amana bi walau yarani. Mereka adalah umatku yang tak pernah melihat wajahku, tetapi ia iman kepada aku. Mereka mencintaiku tapi tak pernah melihat aku, seperti kalian mencintaiku. Mereka iman kepada risalah-risalahku seperti kalian mengimani risalahku, padahal tak pernah melihat wajahku. Merekalah kelak yang akan menemaniku minum telaga Haud. Pertanyaan untuk ibu, bapak dan saya adalah, itukah kita yang sedang dirindukan oleh Allah? Itukah kita yang sedang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Maka pertanyaan dilanjutkan, sudah pantaskah kita termasuk yang dirindukan oleh Nabi? Gitu Bu. Kalau saya nggak bisa bikin ibu tawa, kalau bikin nangis insya Allah. Saya kalau bicara Nabi hampir malas agak entas. Untuk sekedar membaca sholawat saja, menyebut namanya berat. Pantaskah saya termasuk yang dicintai, termasuk yang dirindukan oleh Nabi? Ngeri itu. Nabi sudah tak terbayangkan kecintaannya. Ibu sudah hafal semua ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Nabi. Azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Teramat berat sekali penderitaan Nabi. Ngerasain ibu, ngerasain kita. Beratnya penderitaan Nabi kalau melihat mendengar ibu sengsara. Beratnya Nabi kalau mendengar umatnya masuk neraka.
Nabi bersujud 2 hingga 3 hari, hanya Bilal yang membangunkan dengan suara adzannya. Kapan bunda? Ketika Jibril datang beri informasi kepada Nabi bahwa kelak umatmu ada yang masuk neraka ya Rasul. Coba, siapa Jibril? Umatmu yang ketika meninggal membawa dosa-dosa besar yang tak sempat bertobat, dia akan menjadi penghuni neraka. Nabi dikasih tahu gitu, langsung tersungkur sujud 2-3 hari dalam riwayat. Tak bangun bu, tak makan. Siapa yang bangunkan? Suara Bilal dalam adzan. Rumah Nabi kan dekat dengan masjid, jadi ketika Bilal adzan dengar, bangunlah untuk memimpin sholat. Habis itu selesai, masuk kembali lagi ke kamar, sujud lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang. Ada apa? Sudah melihat wajah Nabi begitu muram. Diketuk pintunya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak buka juga rumahnya. Abu Bakar menangis. Baru kali ini Nabi tidak membuka pintu untukku. Sudah 3 kali salam tak dibuka, pulang. Itulah adab muslim. Kalau datang ke rumah orang, salam 3 kali nggak dibuka, jangan tengok-tengok. Buka pintunya, tengok ada nggak sih? Bukan. 3 kali pulang. Di jalan ketemu dengan Sayyidina Umar. Ada apa? Kenapa engkau menangis? Aku ketuk pintu Nabi. Baru kali ini Nabi tak bukakan pintu untukku. Kata Umar, coba saya. Umar pun mencoba, datang ke rumah Nabi, ketuk pintu juga 3 kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak juga dibuka. Duka luka. Ada apa? Apakah ada marah Nabi dengan kami? Pulang dia, ketemu di tengah jalan dengan Salman Al-Farisi. Dengan Salman Al-Farisi, ada apa Umar? Baru aku datang ke rumah Nabi, pintu Nabi tak berbuka untuk Umar. Wahai sahabat Salman. Salman pikir, siapa yang bisa mengetuk pintu Nabi lalu terbuka pintunya? Salman akhirnya, coba saya datang. Tapi ternyata Salman tidak ke rumah Rasulullah. Ke siapa? Ke orang yang paling membuat Nabi berduka. Saya ulangi, ke orang yang paling membuat Nabi berduka. Manusia yang paling bahkan dikatakan sebagai tamratul fuad, jantung hatinya, buah hatinya. Kepada siapa? Fatimah dia datang. Kalau Fatimah yang datang, rasanya tak mungkin tak buka. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Fatimah. Fatimah, ayahmu Fatimah. Ada apa dengan ayahmu? Ayahmu tak membuka pintu untuk kami. Ada apa? Ayahmu sudah beberapa hari wajahnya murung, terlihat seperti sakit. Fatimah yang amat sangat mencintai ayahnya bergegas menuju rumah. Ketuk pintu, langsung Nabi bangkit dari sujudnya, dibukalah. Ayah, kata Fatimah, dipeluk. Kenapa engkau sampai seperti ini? Wajahnya sudah cemplang karena sudah 2-3 hari nggak makan. Ada duka yang luar biasa. Baru dijelaskan, kenapa Rasul? Wahai Abi, Jibril. Fatimah, Jibril anakku. Kenapa Jibril? Aku diberitahu bahwa umatku ada yang masuk neraka. Aku mau minta kepada Allah. Aku mau minta kepada Allah. Bahkan tak seorang pun aku menginginkan umatku masuk neraka. Maka di antara ayat yang paling dicintai oleh sahabat termasuk Sayyidina Ali adalah surah Wad-Duha. Hafalkan Wad-Duha? Ayo bareng-bareng baca. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaq walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Cukup. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah, kata Sayyidina Ali. Inilah di antara ayat yang sangat aku cintai. Allah mengatakan, aku tak pernah
pernah akan berhenti memberikan kepada engkau ya Muhammad sampai engkau ridha, sampai engkau senang. Kata Sayyidina Ali, tak mungkin Nabi Muhammad ridha, tak mungkin Nabi Muhammad berhenti meminta kepada Allah sampai seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Ayat di antara ayat Quran yang sangat dicintai oleh Sayyidina Ali, ayat kelima, Ad-Duha, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah, aku tak akan pernah berhenti memberimu ya Allah, memberimu fatardo, sampai engkau senang, sampai engkau senang. Dan Ali tahu persis yang bisa membuat senang Nabi adalah ketika umatnya selamat dari dahsyatnya jahanam. Nanti ibunda buka, bapak buka hadis pertama dalam kitab Mukhtalul Ahadits yang disusun oleh Muhammad Habib Said Muhammad Al-Hashimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ati babal yaumal qiyamah, ati babal yaumal qiyamah, ati babal jannah yaumal qiyamah. Kelak aku di hari kiamat akan datang di pintu-pintu surga. Fa astaftahu, lalu aku meminta kepada penjaga pintu surga itu untuk membukanya. Bapak Ibunda yang saya muliakan, tak ada surga yang bisa membuka kecuali Nabi Muhammad. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Isa. Hanya satu orang yang bisa membuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan terbuka, tak akan terbuka surga sampai Nabi datang meminta kepada penjaga surga membuka. Lalu ketika Nabi meminta dibukakan, man anta, ternyata yang jaga bukan Ridwan, ya anak buahnya kira-kira gitu. Siapa engkau? Enak saja nyuruh-nyuruh saya. Ana Muhammad, kata Nabi. Kaget dia. Saya Muhammad, engkau Muhammad? Iya. Langsung malaikat mengatakan, fayaqul khazin, berkatalah penjaga pintu surga, sungguh Allah tidak pernah mengizinkanku untuk membuka pintu surga sebelum engkau ya Rasul yang meminta. Dibuka ibu, satu persatu, 8 pintu surga, 1, 2 dibuka. Dipersilakan, masuklah. Tidak. Nabi masuk surga? Tidak. Nabi cuma membuka tok. Sibuk Nabi nanti di kiamat. Kemana Nabi? Ke hisab, ke mizan, ke sirat. Sampai membuat penjaga hisab, penjaga mizan itu kelimpungan gak enak. Kenapa engkau ada di sini ya Rasul, di mizan? Malaikat penjaga mizan mengatakan, kenapa engkau ada di sini? Kata Nabi, aku ingin memastikan umatku selamat di mizan. Aku ingin memastikan umatku selamat di hisab. Yang paling heroik adalah ketika Nabi di sirat. Bingung penjaga jahanam di sirat itu. Kenapa engkau ada di sini ya Rasulullah? Sujud Nabi Muhammad itu berlama-lama sampai bingung itu malaikat, lapor kepada Allah, ya Allah, itu kekasihmu. Kenapa? Ada di sirat. Coba tanyakan dia ngapain. Apa kata Nabi? Kita sampai kepada Allah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bertanya, ummati. Cuma ngomong, umatku ya Rasulullah, ya wahai Allah, umatku. Yang padahal Nabi disuruh masuk Firdausil Ula. Silahkan engkau ya Rasul menempati surga yang paling tinggi. Kata Nabi, tidak, aku ingin pastikan umatku terlebih dahulu yang menikmati surga, aku belakangan. Itulah Nabi Muhammad SAW yang difikirkan kita. Sampai kemudian dalam riwayat Allah bilang kepada malaikat, sampaikan kepada kekasihku itu untuk menunggu di finish. Jadi kalau ibarat ini sirat itu, ini startnya, di sana finishnya, Nabi sujud di sana. Kata Allah kepada malaikat, sampaikan kepada kekasihku untuk menjaga di finish sana. Jika ada umatnya ketika naik, ketika di sirat itu kecemplung, apa bahasa Indonesianya Bu? Kecebur. Kadang-kadang repot ini. Kecemplung, kecebur. Kecebur, kecemplung neraka. Dilihat sana, selamatkan. Ada yang baru naik langsung kecemplung.
ada yang sudah tengah, sudah ada yang disuruh langsung kejebur lagi. Nabi melihat, diselamatkan. Disitulah yang kita sering sebut dengan syafa'atul uzma. Itulah saat besar, syafaat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi siapapun. Begitulah singkatnya Nabi amat sangat mencintai kita, bahkan kangen. Cita-citanya Nabi cuma satu, apa? Kita selamat dari jahanam. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih besar cita-cita Nabi kecuali menyelamatkan kita. Itulah kenapa kita memperingati manusia agung itu. Lalu setelah kita kenal, yang harus kita lahirkan apa? Cinta. Harus, Bu, harus mencintai. Kenapa? Kenapa kita wajib mencintai Nabi? Karena surga yang kita jelaskan tadi, surga tak akan terbuka untuk ibu, untuk saya, untuk bapak, kecuali kita punya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nanti buka Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Garansi dari Allah. Ya Muhammad, katakan kepada mereka yang mencintaiku, syarat mencintaiku kata Allah, ikuti engkau. Jadi nggak mungkin di masyarakat ada ingkar sunnah. Gimana ingkar sunnah? Allah sudah bilang, syarat kita mencintai Allah, syarat kita surga itu adalah fattabi'uni, ikuti Nabi. Nggak mungkin kita akan mendapatkan cinta. Baru Allah mengatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau sudah mencintai Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah baru berikan cintanya. Bukan hanya cinta yang Allah akan berikan, apalagi ampunannya Allah kasih. Itulah garansi dari Allah kepada kanjeng Nabi. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman bapak, tak sempurna iman ibu, tak sempurna imanku sampai Nabi kita cintai di atas segala-galanya. Sampai Nabi kita cintai melebihi cinta kita kepada ayah ibu kita, anak kita, bahkan seluruh manusia. Pertanyaannya untuk saya, untuk bapak ibu adalah, sudahkah kita meletakkan Nabi di atas cinta kita dengan apapun? Itu yang harus PR, yang harus terus hidup. Harus hidup. PR kita di situ. Mutlak kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang menggaransi dari Gusti Allah. Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana kita mencintai? Cara mencintai Nabi. Ayatnya jelas, hadisnya sudah jelas, kewajiban bapak, ibu dan saya mencintai Rasulullah. Sekarang bagaimana cara kita mencintai Nabi? Jangan sampai ibu, bapak dan saya cuma mengaku aku mencintaimu ya Rasulullah, tapi Nabi nggak tahu. Jangan sampai kita mengatakan aku mencintaimu ya Allah, aku mencintaimu ya Rasulullah, bertepuk sebelah tangan, cuma ngomong saja. Allah bilang ahasiban nasu ayyatruku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Emang engkau mengira akan aku biarkan orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada Al-Quran, lalu aku tidak uji? Diuji, Bu, diuji, Pak. Kita enggak mungkin cuma bisa bicara aku mencintaimu ya Allah, aku mencintaimu ya Rasulullah, tapi disuruh bukti. Sama kan dengan ibu dulu 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, si abang bilang aku mencintaimu deh.
Apa buktinya? Sama. Cinta itu tidak hanya diucapkan, tapi butuh bukti. Apa buktinya? Satu, orang yang mencintai itu buktinya banyak menyebut namanya. Omong kosong orang mencintai sesuatu tidak pernah menyebut namanya. Bagaimana akan mengatakan aku mencintaimu tapi tak pernah terlintas di hati dan pikirannya? Maka orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikrahum. Barang siapa yang mencintai sesuatu, ia banyak menyebut namanya. Nama yang ia cintai, kemana-mana ada dia. Mau makan teringat, mau minum, mau apapun kekasih, kan gitu. Lah itu baru cinta, kan gitu, baru cinta. Kalau bilang cinta tapi nggak pernah terbayang, bilang cinta tapi tak pernah terpatok di hati dan pikirannya, bagaimana kita mengatakan cinta? Kan gitu loh. Berarti banyak menyebut namanya. Dalam konteks ini banyak bersolawat. Masya Allah, solawat di antara zikir terbaik bunda ayahanda. Semua ibadah adalah zikir. Solat kita zikir, baca Quran juga zikir, tahlil zikir, tasbih zikir, tahmid juga zikir. Tapi di antara zikir terbaik adalah bersolawat. Bahkan di antara ibadah, sebutan zikir yang paling tinggi, yang Allah pun mengucapkan hanya solawat. Gak ada, Allah gak solat, tapi Allah bersolawat kepada Nabi untuk memuliakan nabinya. Bukan doa, bukan. Allah pun memberikan salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Coba, Allah dan para malaikat pun berikan salawat. Lalu Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah pun bersalawat. Bagaimana kita bersalawat kepada Nabi? Itulah ukuran ibu bapak mencintai Rasulullah. Semakin banyak kita menyebut Nabi, semakin banyak kita bersalawat, maka semakin mengenallah kita dengan Nabi. Bahkan Nabi akan kenal. Nanti buka surat Taubah 125, 115-125. Apa yang ibu lakukan diketahui oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad dikasih tahu dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, setiap salawat itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau nanti sudah wafat? Bagaimana salawat itu engkau tahu? Tak ada Nabi yang hancur. Seluruh manusia boleh bisa dihancurkan oleh bumi kecuali Nabi dan Rasul. Jadi setiap salawat yang dilantunkan oleh umatku, maka Allah akan menyampaikan kepadaku siapa yang baca salawat. Jadi kalau ibu bersalawat itu Nabi lihat bu, dikasih tahu sama Gusti Allah. Itu loh ibu-ibu di komplek Kostrad di Masjid Nurul Iman, hari ini hari Ahad, bersalat kepadamu. Nabi dikasih tahu, dialah salawat, menyebut nama Nabi, bersalawat. Nabi tahu, dikasih tahu sama Gusti Allah siapa yang banyak salawat. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dikatakan, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi katakan, awlan nasu yaumal qiyamah aktsaruhum fasalli alayya. Setinggi-tinggi kedudukan nanti di hari kiamat di antara umatku adalah aktsaruhum fasalli alayya, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan yang paling tinggi jabatan kedudukannya, bukan yang paling cakep,
bukan yang paling ganteng, bukan yang paling hebat. Tidak, kata Nabi, yang paling mulia di sisi aku nanti di hari kiamat adalah aktaruhum fasalli alayya, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka ayat yang dibaca adik kita tadi, Ustaz Ibnu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan, disuruh banyak zikir. Berapa kali ibu bersalawat kepada Nabi sehari? Angkat tangan, Bu. Ayo. Berapa kali bersalawat? Ibu yang baju pakai jilbab kuning itu, ibu berapa kali ibu salawat namanya? 1 kali. 100. Ini RW, Bu RW, berapa kali Bu RW? 100 sehari. Sehari 100. Hah? Salawat, Bu. Saya sampaikan, Bu. Guru kita almarhum Habib Mundir Al-Musawwa. Dengarkan. Habib Mundir Al-Musawwa itu tidak tidur, Bu, sebelum 9.000 bersalawat. Ya kalau cuma 100 pengen dikenal sama Kanjeng Nabi. Nabi sudah kayak gitu cintanya sama kita, kangen loh. Habib Mundir itu kalau belum dihapus di YouTube-nya itu, saya Masya Allah tidak pernah tidur sampai beliau membaca 9.000 kali salawat. Habib Mundir Al-Musawwa. Yang lebih menjengkelkan lagi apa? Guru sekumpul Martapura. Alhamdulillah kemarin saya sempat ikut haul di sana. Yang hadir Masya Allah dahsyat sekali, jutaan, Bu. Saya kalau nggak ngelihat langsung mungkin nggak percaya karomah beliau itu. Saya jarak dari guru sekumpul itu kira-kira kan kita tadi ada 200 kiloan lebih. Kiri kanan itu ada rest area gratis makan, Bu. Saya singgah 2 atau 3 kali. Ternyata benar itu. Untuk apa? Mereka yang mau datang ke guru sekumpul dikasih gratis untuk nyari berkah. Bahkan beberapa pom bensin itu gratis untuk jam tertentu. Kalau saya nggak lihat langsung nggak percaya. Ya Allah, karomahnya guru sekumpul tuh Abah Kiai Zaini. Makanya beliau sangat mudah ketemu dengan Nabi. Di antara orang yang sangat sering ketemu Nabi dulu ya Abah guru sekumpul, termasuk Habib Mundir Al-Musawwa, termasuk kemarin yang baru meninggal, Bu, Kiai Taifur Purworejo. Itu di antara min auliyaillah yang kalau ketemu Nabi itu kayak ngobrol. Itu guru Kiai Haji Taifur Purworejo yang kemarin belum 15 hari meninggal. Masya Allah. Saya belum sempat, baru janjian sama teman, ayo kapan-kapan kita sowan ke Kiai Taifur. Ternyata nggak sempat, baru mendengar berita wafat beliau. Beliaulah yang kemudian atas izin Allah lewat nabinya ketika nyantri di Habib, di Sayyid Alawi Al-Maliki di Mekah, di Rosefah, yang diizinkan oleh Allah lewat nabinya, disuruh diperintahkan oleh Sayyid Alawi, tolong coba bikinkan sumur di pondok pesantren. Di sana belum ada sumur, ada di YouTube-nya itu dijelaskan sama Kiai Taifur. Setelah itu kemudian dia istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Didatangi Nabi. Nabi sampaikan kepada Kiai Taifur untuk bikin sumurnya, dikasih titik ini loh. Langsung dari Kanjeng Nabi, Bu. Di sini loh. Besoknya lapor sama gurunya di sini. Guru dikeduk keluar air. Sampai hari ini maka di pondok pesantren Rosefah itu yang sekarang dipimpin oleh putranya Sayyid Alawi Al-Maliki itu tetap namanya Bi'ru Taifur. Jadi untuk mengenang jasa orang Indonesia, ulama Indonesia, tentang kewaliannya langsung dari Allah lewat nabinya di situ. Sampai hari ini ada di Rosefah itu ada Bi'ru Taifur, sumur Taifur. Yang bersolat kepada Nabi tak terhitung. Jadi untuk cinta kita kepada Nabi, syarat pertama dan yang paling utama adalah bersolawat.
Sudahlah Bu, kita nggak pernah tahu dari pintu mana kita mendapatkan ridho dan surga Allah lewat rahmatnya. Salawat di antara ibadah yang paling gampang dan murah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa tahu kita nggak tahu apakah tahajudnya, apakah hajinya, apakah umrohnya, apakah jihadnya. Jangan pernah menyepelekan amalan ibadah sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu di pintu mana Allah berikan rahmat kepada kita untuk surganya. Di antara yang harus kita ketuk adalah pintu lewat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Banyak bersolawat. Satu. Yang kedua, cara kita mencintai Nabi adalah ihya'us sunnah. Ayo kita hidup-hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada dua. Profesor Dr. Mahmud Saltut, salah satu guru besar Al-Azhar University, dan juga ulama-ulama yang lain membagi sunnah dalam dua. Ada sunnah tasyri'i, ada sunnah ghairi tasyri'i. Sunnah tasyri'i adalah sunnah yang wajib mengikat kita untuk kita laksanakan. Salat, cara salat ya begitu, cara haji ya begitu, nggak boleh kita bikin-bikin. Itu namanya sunnah tasyri'i, sunnah yang disyariatkan oleh Allah. Salatnya yang wajib 5 waktu. Jangan saking rajinnya ibu temu tambah, saya 7 waktu lah. Nggak boleh. Saya sedang cinta sama Nabi ini. Salat subuh kan cuma 2 rakaat. Saya mau tambah 1. Nggak boleh. Itu namanya sunnah tasyri'i, sunnah yang disyariat mengikat kepada kita, tidak boleh dia tambah-tambah. Yang kedua ada sunnah ghairu tasyri', sunnah yang tidak disyariatkan, artinya tidak mengikat. Boleh Bapak Ibu lakukan, boleh juga tidak. Tapi kalau dilakukan niatnya untuk ittiba Nabi, insya Allah berpahala. Contoh, pakai gamis itu enggak tasyri'. Ya, jangan kemudian yang merasa pakai gamis merasa lebih islami, jangan. Pakai jenggot. Saya ada jenggotnya dikit. Yang enggak punya jenggot kan kasihan. Saya sudah bolak-balik ngoles-ngoles kalau kurban, enggak tumbuh-tumbuh jenggot. Nah, coba, kan kasihan. Jadi ini yang enggak ada tasyri'. Yang enggak jenggot juga enggak apa-apa. Jangan yang jenggot merasa lebih alim, lebih saleh gitu loh. Ini enggak tasyri' gitu loh. Harus diketahui ini, sehingga orang mudah membid'ahkan, orang menyalahkan orang. Oh, itu enggak ngikutin sunnah. Ya kita enggak mungkin mengikuti sunnah Nabi persis. Sekarang kayak sekarang ini, enggak sunnah loh. Nabi pernah enggak ceramah pakai mic kayak gini? Pernah enggak? Enggak pernah. Ini bid'ah masuk neraka nanti. Kacau lagi. Ini enggak tasyri'. Ini cuma media. Gitu loh. Terus makan. Nabi itu makan pakai 3 jari, Bu. Nih. Kalau mau ngikutin niat ittiba Nabi, insya Allah berpahala. Tapi jangan katakan yang nggak makan 3 jari nggak mengikuti sunnah Rasulullah, marah-marah di. Jangan. Loh, Nabi makan kurma, Nabi makan roti. Ibu habis ngaji ini ke rumah makan sop pakai 3 jari yuk. 2 jam 1 mangkok nggak? Ya, ayo. Makan sop, makan sayur asem pakai 3 jari. 2 jam 1 mangkok nggak habis. Di beragama itu harus pakai akal. Ini yang ghairu tasyri', yang tidak disyariatkan. Gitu loh. Jangan dipaksa. Gitu. Kalau pakai gamis, Abu Jahal juga pakai gamis, Abu Lahab juga pakai gamis gitu loh. Jadi yang pakai gamis bagus. Saya niat ikuti Nabi. Silakan bagus, tapi jangan merasa sok soleh, sok paling beriman, nggak boleh. Gitu loh. Nah, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi luas sekali. Kita mungkin kayak saya nggak mengikuti. Nabi nggak pernah pakai jaket kayak gini. Itu pakai jaket itu Ustaz nggak nyunah. Oh, nggak nyunah. Saya nyunahnya pakai baju. Pakai baju sunnah Nabi bukan? Sunnah. Pakai baju kan? Pakai baju itu sunnah. Tapi bajunya bukan gamis. Sebagian kita ambil sunnahnya. Dakwahnya sunnah bukan?
sunnah, bahkan wajib. Sebagian menafsirkan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair itu sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Nah itu. Jadi ada yang tasri'i, ada yang tasri'. Silahkan kita hidupkan sunnah mana yang ibu bapak bisa lakukan. Duhanya, tahajudnya, ketemu dengan teman, tertawa, tersenyum. Senyum itu sunnah, Bu. Bahkan disuruh membiasakan senyum, Bu. Senyumlah ketika ketemu dengan teman, berikan yang terbaik. Ingat tadi awal, Nabi itu datang untuk memberikan kegembiraan, kebahagiaan. Sunnah, di antara sunnah terbaik adalah bagaimana kita memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang lain. Nabi tak pernah menyusahkan orang. Setiap yang datang kepada Nabi meminta apapun dikasih. Bahkan sampai-sampai ketika Nabi nggak punya apapun, disuruh ambil ke tempat yang lain menjadi tanggungan Nabi. Dalam satu riwayat, datanglah seorang kepada Nabi. Nabi nggak punya apa-apa untuk dikasih. Lalu Nabi bilang, kamu di rumah sudah nggak ada apa. Kamu datang ke ibu, ke bapak ini. Di sana ada warung. Bilang kebutuhan kamu untuk makan kamu. Nanti biar bawa yang menanggung Muhammad. Yang menanggung saya, kata Nabi. Yang ini jangan ditiru, Bu. Ya, sunnah yang ini jangan coba-coba ibu tiru. Habis ibu. Orang datang ke rumah ibu, ibu nggak ada apa-apa yang kasih. Bu, tolong datang ke warung itu ya, Bu. Kebutuhan ibu silahkan ambil, nanti bilang tanggung saya. Habis itu seluruh isi warung. Jadi sunnah yang ini jangan ditiru. Tapi yang lainnya bisa. Senyum ketika ketemu orang. Jadi prinsipnya adalah memberikan yang terbaik kepada orang yang hadir. Siapa orang yang paling berhak memberikan kebaikan kepada kita? Saya ulangi, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari ibu bapak? Orang yang paling dekat dengan kita. Nanti buka Al-Baqarah 215. Ketika ibu memberi, bapak memberi, siapa orang yang paling berhak? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad jika engkau hendak memberikan sesuatu. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. 5 berurut. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari ibu, dari bapak adalah yang pertama, bapak ibu kita. Kalau masih ada, ini ada uang 100.000, saya mau infakkan ke anak yatim, ke fakir miskin, tapi ada ibu bapak masih ada. Tanya, ma, ini ada uang 100, mau saya infakkan. Kalau ibunya bilang, nah, mama mau berobat, boleh nggak uang itu buat mama untuk berobat? Tak ada yang kalimat terbaik kecuali mengatakan, siap ibu, aku berikan. Tidak boleh seorang anak mengatakan, ini saya akan kasih kepada anak yatim, Bu. Tidak. Haram hukumnya memberikan sementara bapak ibu kita masih butuhkan, lalu kita berikan kepada orang lain. Jadi jangan bangga ibu disebut sebagai seorang dermawan, sementara ibu bapak kita sedang sakit, lalu meregang dalam sakitnya mengatakan, nak, engkau undang anak yatim ke rumah, engkau santuni mereka, nak. Ayahmu butuh biaya untuk rumah sakit, nak. Ibumu butuh obat untuk rumah sakit, nak. Kalau sampai orang tua itu berdoa kepada Allah, aras bisa jebol, Bu. Aras bisa marah itu. Nggak ada gunanya infak kepada anak yatim, fakir miskin, sementara ibu kita di kamar sedang meregang sakit, sementara tak peduli, tak dipedulikan oleh anaknya. Nggak ada gunanya. Mungkin ibu bapak akan dikenal sebagai orang dermawan, tapi bapak ibu menjerit. Nah, engkau memang dikenal oleh masyarakat dermawan, tapi untukku, nak, engkau pelit. Itu aras bisa goyang, Bu. Aras bisa marah itu. Dan untuk orang seperti itu apa kata Nabi? Demi Allah sampai 3 kali. Celaka, 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 kata Nabi. Anak
ia memutuskan cinta dari ayah ibunya. Di bumi manapun dia tidak akan pernah bahagia walaupun dia kaya. Itu Quran yang bilang, Bu, bukan hadis Nabi, bukan saya, apalagi saya. Yang kedua siapa? Orang yang paling dekat, wal aqrabin. Siapa yang paling dekat? Tentu bagi suami, istri. Bagi istri, suamilah. Bagi suami istri baru anak. Maka Nabi bilang, ini penting, camkan betul untuk ibu-ibu. Ini ada bapak-bapak. Saya sering sampaikan ini. Banyak perempuan-perempuan yang ahli tahajud, yang jilbabnya panjang, yang ngajinya setiap hari Senin ke sini, Selasa ke sini, Ahad ke sini, semua Kamis ini, Rabu sini, semua jadwal pengajian. Ahli tahajud ngajinya di mana-mana. Banyak kita mencari perempuan seperti itu, tapi tidak banyak perempuan yang tujuan hidupnya menyenangkan suami. Ayo, nah, saya bilang bapak-bapak ini, ya, loh, kenyataan loh. Saya ulangi, banyak mencari perempuan yang ahli ibadah, tahajudnya setiap malam, ngajinya terjadwal seminggu full, seragamnya minta suami. Hari ini seragam ini, besok seragam ini. Tapi tidak banyak perempuan yang tujuannya menyenangkan. Bukan perempuan di sini, Bu. Nah, di Mekah, di Madinah sana. Ya, di Mekah sana, di Madinah. Nabi ngomongnya di Madinah. Padahal Nabi, Bu, demi Allah, ini sunnah Nabi. Hadis sahih. Nabi bilang pada ayyam imra'ati matat wa zawjaha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan-perempuan yang meninggal lalu suaminya ridha karena istrinya selalu menyenangkan suami, tujuan istri menyenangkan suami, taat kepada suami, lalu ketika ia meninggal suaminya ridha, dakhalatil jannah, dijamin surga, Bu. Saya tanya sama bapak, Pak, kalau istri bapak mati hari ini ridho nggak, Pak? Takut semua. Siapa? Hah? Pak Amin, kalau ibu hari ini mati ridho nggak, Pak? Nggak berani jawab. Ada ibunya. Ini Nabi yang ngomong, bukan Abdurrahim. Ya, bukan saya ngomong. Ayyu imra'ati matat, perempuan yang meninggal, wa zawjaha anha radin, yang suaminya ridho akan ketaatannya, ridho akan perlakuannya, ridho akan selama ini pelayanannya, dijamin surga, Bu. Jadi ibu harus menjadi Tuhan. Seorang perempuan ketika menikah itu berubah ketaatan Allah, Rasulullah, lalu ayolah, Bu, harus berani jujur. Sebelum menikah Allah, Rasulullah, ayah ibu. Setelah menikah Allah, Rasulullah. Clear ya? Ya, clear. Allah, Rasulullah, suami. Itu Nabi yang bilang Allah, Rasulullah, suami. Sudah dipraktekkan, Bu? Lah, orang lagi main handphone aja loh, dipanggil suami, masih asik nih, ntar main handphone. Suami kalah dengan wah, yang ketawa ini jujur banget ini. Coba, ayo mulai hari, agar supaya ada hasilnya maulid kita ini mulai berubah, Bu. Yang masih punya suami, pulang dari ngaji ini, wahai suamiku, mau hasil nggak ngajinya? Katanya mau mencintai Rasulullah. Bukti cinta Nabi adalah ihya'us sunnah, hidupkan sunnah. Di antara sunnah Nabi untuk perempuan adalah
menjadikan suami idola terbaik di atas segala-gala manusia. Memang begitu Nabi ajarkan. Kalau mau bicara lembut, lembutlah dengan suami, Bu. Di depan rumah pagi-pagi tukang sayur datang, laki-laki suami tetangga tanya, "Bu, asik banget belanja, mau masak apa, Bu?" "Ini loh, Mas, mau masak sop, beli ayam." Habis itu suaminya keluar, "Bu, masak apa?" 20.000 nanya masak apa. Ya Allah, ditanya suami tetangga lembut banget. Pas suaminya nanya, tanya lagi, 20 masak apa, tanya lagi. "Bu, habis ngaji ini, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kelembutan bagi ibu adalah..." Lagi diulang, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kelembutan dari ibu adalah suami, bukan suami. Suami sendiri ya, Bu, bukan suami. Oh iya, harus pasti suami sendiri, bukan suami tetangga. Suami sama suami tetangga lembut banget. Haram, haram, haram. Loh, susah loh nyari kayak gini nih, Pak. Iya, ada yang bisik di sana. Termasuk istrinya, Ustaz. Ya, susah. Ya, jadi susah, Bu. Tapi inilah sunnah. Nah, ini perempuan. Sekarang bagi bapak-bapak, Pak, nggak boleh ngiri. Kata Nabi apa? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling, laki-laki terbaik itu adalah laki-laki yang paling lembut kepada istrinya. Nah, sama, Pak. Jadi bapak juga jangan kasar-kasar, jangan main perintah. Ya. Jadi Nabi yang ngomong khairukum khairukum li, sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah laki-laki terbaik. Jadi balance, Bu. Ibu disuruh taat kepada suami, suami pun juga disuruh memperlakukan istri dengan cara yang terbaik. Tapi pasti, Bu, ini bukan diskriminasi. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Haji Sofan, di mana-mana ngaji kemarin tuh 2/3 di at-taqwa, bahkan lebih itu perempuan. Sekarang sama, ini mungkin lebih 2/3 perempuan. Saya berbisik, Bu, tapi kenapa di neraka banyak perempuan? Gimana Pak jawabnya? Coba, kemarin di at-taqwa itu ribuan, lebih 1.500. Kita sudah kasih 700, beli roti lagi 350, nggak cukup. Kira-kira 1.000-1.500 bahkan lebih. Rata-rata perempuan ngaji ke masjid. Sekarang juga begitu. Bapak-bapak cuma berapa orang? Jangan khawatir, Pak. Ternyata di neraka banyak kan? Tapi di surga, betul, bukan perempuan sinser. Tapi di surga juga banyak kan perempuan, Pak. Kenapa? Ya memang jumlah perempuan lebih banyak. Tapi nanti Ibu buka di awal, di bab akhir di Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang ini. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah kok di surga di neraka banyak perempuan? Dengarkan dengan iman. Wih, pinter Ibu. Udah baca, udah khatam Riyadhus Shalihin. Ditanya sama Nabi, Nabi jawab, satu, cerewet, betul. Perempuan banyak bicara, cerewet. Ibu pinter, jangan-jangan Ibu lah. Oh, enggak. enggak Bu, enggak Bu. Cerewet kata Nabi, banyak bicara, hal yang kecil dibesar-besarkan gitu. Yang kedua, ini yang paling banyak. Yang kedua apa kata Nabi? Wanita secara umum kurang pandai berterima kasih kepada, sudah 10 tahun hidup, punya anak 3, dikasih makan setiap hari nafkah, salahlah suami sekali aja, bilangnya apa? Belum pernah memberikan kebahagiaan.
Selama hidup sama bapak belum pernah senang, anaknya wis telu. Kok rap? Katanya nggak pernah senang. Wah, anaknya 3. Tapi bilang aja loh. Itu kata Nabi, di antara penyakit perempuan yang banyak membuat perempuan masuk neraka, 1 cerewet, yang kedua kurang pandai berterima kasih. Habis ngaji ini dirubah, tapi yakin bukan perempuan sini, betul Bu, di sana Mekah, ya, perempuan Mekah sana, karena Nabi ngomongnya di Madinah. Oke, udah jauh. Di sini mah alhamdulillah enggak. Oke, yang kedua, yang terakhir, pas nanti jam 10 menit lagi kita doa, jam 11 sesuai dengan iklannya masuk ringkas, saya selesai jam 11. Yang terakhir, cara mencintai Nabi adalah ikut berjuang dalam dakwah Nabi. Kalau ada maulid kayak gini, datang Bu, ngasih sumbangan, masih taklim dihidupkan, ngaji di Ustadzah Hajah Najia, ngaji kemana, itu bagian bentuk cinta, menghidupkan perjuangan Nabi, ikut mendakwahkan. Ya, jangan diem saja. Ada maulid, ada salawatan, diem saja. Ada pengajian masih taklim. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi Bu, melebihi majlis taklim. Bahkan Masjid Nurul Iman ini baru saja dari tadi sampai sekarang itu Allah langsung jadikan sebagai raudhah min riyadil jannah. Ada 3 taman surga, 2 di dunia, yang 1 ada di kubur. Kata Nabi, 1 taman surga itu ada di Madinah, baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman surga. Bagi yang sudah haji dan umrah pasti tahu, yang kita rebutkan tempat cuma sedikit, taman surga. Doa dikabulkan oleh Allah di situ. 1. Yang kedua, yang paling gampang, nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke Madinah. Di Indonesia kita bisa buka taman-taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartu raudhah min riyadil jinan farta'u." Kata Nabi, jika engkau berjalan lalu melewati taman-taman surga, maka berhentilah, singgahlah. Nabi ngomong gitu, sahabat bertanya, "Ma huwa raudhah min riyadil jinan ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Nabi bilang, "Wahiyya majazut ta'lim." Itulah majlis ilmu yang di dalamnya dikaji Quran dan sunnah-sunnahku. Ayo, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, berjuang, berjihad untuk ikut terlibat dalam dakwah Nabi, memakmurkan masjid, membantu pengajian, membantu maulid seperti ini, agar supaya kita tercatat, tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tapi juga Nabi mencintai kita, Nabi mengenang kita semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. اللهم اجعلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau himpun kami tempat yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang baik
Jadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan berkat dan rahmat-Mu serta ridha-Mu ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami nanti perpisahan yang terjauhkan dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, wahai Zat yang menggenggam segala ampunan, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, sayangi pula ayah bunda kami yang telah menyayangi kami, membimbing, mengasuh dan mendidik kami di waktu kecil ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami jika kami belum sanggup membahagiakan kedua orang tua kami. Maafkan ya Allah jika kami belum sanggup memuliakan keduanya ya Allah. Maafkan kami ya Allah jika kami pernah menyakiti hatinya, pernah melukai perasaannya, pernah mengkhianati kepercayaannya. Jadikan semua yang ia lakukan untuk kami putra-putrinya ya Allah menjadi wasilah Engkau turunkan rahmat-Mu kepada ayah ibu kami, dan dengan rahmat-Mu pula kelak Engkau masukkan ayah bunda kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabb ya Raqib, wahai Zat yang maha menatap, pagi jelang siang ini ya Allah, Engkau tetap kami dalam duduk sembuh kami di tempat ini ya Allah, di rumah-Mu ini ya Allah, di taman-taman surga-Mu ya Allah. Kami menghaturkan cinta-Mu ya Allah, menghaturkan cinta-Mu untuk terus bisa mencintai-Mu, bisa mencintai Nabi-Mu, bisa mencintai orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah cinta yang pernah Engkau anugerahkan kepada Ibrahim, cinta yang Engkau anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang akan berikan kekuatan lahir batin kepada kami untuk terus mendekat denganmu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk terus bisa mencintaimu, mencintai Nabi-Mu, mencintai Al-Quran, mencintai orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan setiap langkah kami dari tempat kami masing-masing ke tempat ini ya Allah menjadi langkah Engkau angkat derajat kami, Engkau hapus setiap dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana la tada'lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa shafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jika ada yang datang ke tempat ini ya Allah dengan membawa dosa ya Allah, tidak Engkau pisahkan kami ya Allah sebelum Engkau menghapus setiap dosa-dosanya ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini dengan membawa kesulitan, membawa kesempitan ya Allah, maka mudahkan ya Allah, berikan jalan keluar untuk urusan-urusannya ya Allah. Jika ada orang yang datang ke tempat ini dengan membawa hutang, mengeluh ya Allah, maka bukakan pintu untuk bisa menumpahkan, untuk bisa membayarnya ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini dengan membawa hajat-hajatnya ya Allah, mudahkan setiap urusannya ya Allah. Jika ada yang datang dengan sakit dan penyakitnya ya Allah, maka angkat sakit dan penyakitnya ya Allah. Isfi ya Allah, isfi ya Allah, sembuhkan mereka, sembuhkan dia ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salatina wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ikhlasmu